Kalau disuruh memilih antara Galaxy S8 atau S8 Plus, kira-kira mana yang bakal Anda pilih? Kalau saya pribadi lebih menyukai Galaxy S8. Tapi biar nggak bingung, langsung aja simak ulasan reviewnya berikut ini. Saya sangat tertarik dan jatuh cinta dengan desain Galaxy S8 karena benar-benar berbeda dari smartphone Samsung yang kita kenal selama ini. Bagian depannya sangat-sangat futuristik, seperti smartphone dari masa depan. Bagian depan ini dikuasai oleh layar dengan tepian kiri dan kanan melengkung tajam, serta tepi atas dan bawah yang tipis. Kalau dibandingkan, tepian layar pada Galaxy S8 Plus lebih kelihatan dibanding S8. Jadi terkesan tidak full infinity display. Tombol fisik yang sudah bertahun-tahun jadi ciri khas smartphone Samsung sudah diganti dengan tombol 3D Touch di dalam layar. Tombol ini cukup asik, tapi sejujurnya sensasi getarnya tidak sedramatis 3D Touch milik iPhone 7. Saya pun menyebut Galaxy S8 dan S8 Plus sebagai smartphone ramah kantong dalam artian yang sebenarnya. Samsung sukses meracik smartphone berlayar 5,8 inci dan 6,2 inci dalam bodi yang compact. Di Indonesia, Galaxy S8 hadir dengan 3 pilihan warna, yaitu black, grey, dan gold. Warna black mungkin yang paling favorit, tapi saya pribadi lebih prefer grey atau gold karena ceplakan sidik jari tidak akan terlalu terlihat jelas. Kalau tadi saya bilang sangat menyukai sisi depan Galaxy S8, tidak begitu dengan bagian belakangnya, karena desainnya ternyata masih sama seperti seri sebelumnya. Apalagi letak sensor fingerprintnya kurang familiar dan hanya ada satu kamera utama. Padahal smartphone ini bakal jauh lebih kece kalau dibekali dua kamera utama. Sekedar info, bagian belakang Galaxy S8 ini dikuasai material kaca. Jadi waspadalah ketika menggunakannya, jangan sampai terjatuh karena bisa retak. Meski sudah dilindungi Gorilla Glass 5 di depan maupun di belakang, tetap saja bakal lebih aman jika menggunakan pelindung tambahan. Oh ya, satu lagi yang patut diapresiasi dari Samsung adalah keberhasilannya menciptakan smartphone futuristik, fungsional, dan tetap tahan air. Galaxy S8 masih membawa jack audio, bahkan punya sensor iris dan pengenal wajah, sembari tetap memiliki sertifikat IP68 tahan air dan debu. Rencananya, kami juga akan menguji kemampuan tahan airnya, tapi dalam video yang terpisah. Pembaruan desain Galaxy S8 ternyata juga dibarengi user interface yang lebih segar. Samsung sudah memperbarui icon-icon pada Galaxy S8. Tampilan interface-nya bisa menampilkan app drawer atau tanpa app drawer. Ketika menekan lama icon aplikasi, ada banyak opsi yang disediakan. Tidak ketinggalan, Samsung juga masih menyediakan banyak pilihan theme, font, dan icon pack. Pada halaman home screen, kita bisa menggunakan wallpaper yang dipercantik dengan efek motion. Fitur unggulan seperti Always On Display dan Edge Screen juga masih ada. Fitur Always On Display kini bisa memuat foto, tidak hanya gambar 2D atau penunjuk waktu. Sementara fitur Edge Screen masih berfungsi sebagai shortcut sama seperti yang ada pada Galaxy S7 Edge. Bahkan fitur ini juga bisa digunakan untuk notifikasi. Ketika ada notifikasi masuk, seluruh tepian layar akan menyala berwarna biru yang terlihat cantik. Selain itu, Samsung juga menyediakan fitur-fitur untuk memudahkan penggunaan, seperti One Hand Mode, Multi-Window, hingga Game Launcher dan Game Tools. Kedua aplikasi game ini bisa digunakan untuk mengambil screenshot, merekam layar, menonaktifkan Edge Screen, ataupun memblok notifikasi dan panggilan masuk saat bermain game. Dari segi keamanan, Samsung sukses menghadirkan 3 sensor biometrik sekaligus, mulai dari sensor fingerprint, iris, hingga pendeteksi wajah. Sensor fingerprintnya sebenarnya cukup cepat, tapi posisinya kurang strategis. Sensor iris terasa lebih baik karena bisa berfungsi cukup cepat meski saat cahaya remang, asalkan posisi dan jarak mata ideal dengan sensornya. Sementara face detection juga bisa berfungsi cepat, tapi kelemahannya sama sekali tidak bisa digunakan saat cahaya minim. Bicara UI, ada satu hal yang wajib dibahas, yakni asisten digital Bixby. Sebelum Galaxy S8 resmi dirilis, Bixby begitu digembar-gemborkan. Tapi sampai dengan video ini dibuat, Bixby masih belum ada apa-apanya dibanding Google Assistant, Siri, atau bahkan Cortana. Fitur yang paling berguna dari Bixby untuk saat ini adalah kemampuannya mengenali benda-benda yang sudah familiar. Saat ini, Bixby bisa mengenal berbagai benda dengan mengambil database dari Pinterest. Kedepannya, Bixby mungkin bakal lebih pintar lagi setelah Samsung merilis update yang mendukung perintah suara. Memandang layar Galaxy S8 dan S8 Plus adalah hal yang sangat menyenangkan. Layar lega Super AMOLED yang dimilikinya punya resolusi maksimal 2960x1440 pixel dengan aspek rasio 18:9. Tapi resolusi layarnya sebenarnya bisa diubah menjadi 1480x720 pixel atau 2220x1080 pixel. Kualitasnya pun diklaim sebagai yang terbaik di dunia versi DisplayMate.
Namun karena rasio 18:9 adalah tren baru, jadi jangan kaget kalau masih banyak aplikasi yang belum optimal, terutama saat bermain game. Tampilan default layar tidak full screen. Saat mengaktifkan mode full screen, maka tampilannya otomatis akan terpotong. Sementara saat menonton video di YouTube, beberapa konten ada yang sudah mendukung aspek rasio memanjang sehingga tampil optimal saat di set full screen. Saya pribadi tidak terlalu masalah dengan tampilan yang tidak full screen ini karena tidak terlalu mengganggu. Nah, yang cukup disayangkan adalah loudspeakernya. Dengan layar besar dan tajam, Galaxy S8 pasti bakal sering digunakan untuk ngegame dan streaming video. Tapi Samsung seperti kurang memperhatikan speakernya. Galaxy S8 hanya punya speaker mono dengan suara yang bagus, tapi tidak istimewa. Cukup kebanting dengan layarnya yang kece. Untungnya hal ini masih bisa terobati karena Samsung membekali earphone AKG yang sangat mantap. Untuk unit yang dijual di Indonesia, Galaxy S8 mengandalkan CPU Exynos 8895 2,3 GHz dan GPU Mali G71 MP20. Skor Antutunya sedikit di bawah Snapdragon 835 dengan selisih 10.000 poin. Kalau digunakan untuk bermain game, bakal sama-sama lancar. Hanya saja untuk saat ini masih ada segelintir game yang belum mendukung penuh GPU Mali G71. Contohnya seperti Batman Telltale atau Injustice 2. Sisi performa mungkin tidak perlu disangsikan, lain halnya dengan sisi baterai yang sepertinya tidak terlalu meyakinkan karena hanya berkapasitas 3000 mAh dan 3500 mAh. Tapi pada kenyataannya, ketahanan baterainya tidak mengecewakan. Dengan resolusi layar tinggi, hardware kencang, dan jaringan internet 4G aktif, screen on time yang kami dapat pada Galaxy S8 dan S8 Plus tidak pernah kurang dari 5 jam. Pada pengujian PC Mark, ketahanan baterainya bahkan di atas 10 jam. Baterai ini juga mendukung fast charging atau wireless charging. Kamera utama yang hanya ada satu jadi salah satu alasan yang bikin saya malas beli Galaxy S8. Tapi pada akhirnya saya tetap beli karena penasaran. Kamera tunggal ini berbentuk persegi dengan resolusi 12 megapiksel, aperture f1.7, teknologi dual pixel, dan OIS. Pada awalnya saya heran kenapa Samsung masih pede merilis flagship berkamera tunggal di era smartphone dual kamera. Setelah menjajalnya, saya pun paham mengapa Samsung begitu pede dengan kamera tunggal. Sebenarnya, fungsi dual kamera yang paling utama ada dua, yakni zoom dan wide aperture atau bokeh. Fungsi zoom jujur saja bakal jarang dipakai. Sementara bicara bokeh, aperture f1.7 sudah bisa diandalkan untuk menciptakan efek blur. Kalau mau lebih dramatis, kita bisa menggunakan mode selective focus. Karenanya, kamera tunggal pada Galaxy S8 masih terasa cukup. Kalau dibanding Galaxy S7, kualitasnya sekilas terlihat 11-12. Tapi memang ada perbaikan kinerja. Shutter speed-nya sangat cepat, begitu juga dengan kecepatan fokusnya. Paling-paling yang menjadi kelemahan adalah karakter warnanya yang terlalu ngejreng saat kondisi tertentu, yang terkadang terlalu warm jadi kurang natural. Beralih ke kamera depan, resolusinya sudah meningkat menjadi 8 megapiksel, bukan yang tertinggi memang. Tapi dengan aperture f1.7 dan fitur autofocus, kamera depannya ini sangat andal menciptakan foto selfie berkualitas dan tajam. Plus, ada efek-efek lucu yang bisa digunakan agar foto selfie lebih menarik. Samsung akhirnya berhasil keluar dari zona nyaman. Desain Galaxy S series yang sudah begitu membosankan kini terlihat futuristik dengan performa energi. Bahkan dibanding smartphone flagship lain, harga Galaxy S8 dan S8 Plus masih bisa bersaing. Beruntung Samsung tidak membekali S8 dan S8 Plus dengan dua kamera belakang. Karena kalau saja ada dua kamera, bakal membuatnya kian sempurna dan makin meninggalkan lawan-lawannya, sehingga membuat kompetisi jadi kurang menarik.